Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita lanjutkan untuk materi kita yang sebelumnya, yaitu membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan. Yang sebelumnya pada part yang pertama kita membahas persepsi. Kemudian yang saat ini kita akan membahas pengambilan keputusan. Nah, kita awali apa hubungannya persepsi dengan pengambilan keputusan. Nah, di sini perlu kita pahami bahwasannya individu membuat keputusan perlu memilih beberapa alternatif, 2 atau lebih dari alternatif. Nah, di sini kita lihat dalam sebuah organisasi, seorang top manager tentunya biasanya akan menentukan tujuan organisasi, tujuan mengenai produknya, bagaimana mengoperasikan perusahaan, mengenai keuangan, kemudian menentukan bagaimana nanti menentukan lokasi industrinya di mana, lokasi bisnisnya, kemudian dalam lingkup middle management, middle manager, kemudian juga lower, menentukan jadwal produksinya, memilih karyawan, memutuskan kenaikan upah. Nah, ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Begitu juga yang saat ini perkembangannya juga karyawan yang non manajerial juga diberdayakan dalam proses mengambil keputusan. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan persepsi? Kok dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan ya? Nah, tentunya ketika dalam proses pengambilan keputusan, nah individu dihadapkan beberapa hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan. Individu perlu memutuskan berdasarkan persepsi, berdasarkan pemahamannya, berdasarkan persepsinya. Nah, lalu bagaimana di sini kita pahami bahwasannya kualitas pengambilan keputusannya bagus ya, kualitasnya bagus atau tidak, dan ini tergantung dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap permasalahan, terhadap alternatif-alternatif yang akan dipilih. Nah, ini berkaitan dengan persepsi. Maka ini ketika memutuskan ini akan sangat berpengaruh dari persepsinya. Nah, selanjutnya kita pahami bahwasannya keputusan itu muncul karena adanya problema, adanya kesenjangan, adanya permasalahan. Jadi antara situasi yang diinginkan, situasi yang saat ini, situasi yang terjadi, adanya kesenjangan, adanya perbedaan dengan situasi yang diinginkan, sehingga mengharuskan seseorang untuk mempertimbangkan untuk memilih alternatif tindakan apa yang perlu dilakukan. Nah, di sini tentunya dibutuhkan cara pandang persepsi untuk bisa memilih, untuk bisa menjawab mana yang tepat, mana yang tidak tepat untuk diambil tindakannya ya. Jadi dengan dari berbagai informasi yang dia dapat, tentunya biasanya ketika orang mengambil keputusan bisa berdasarkan pengalamannya atau juga pengetahuan yang dia miliki, atau juga memang berdasarkan situasinya juga. Nah, ini juga akan berpengaruh dalam proses pengambilan keputusannya. Dan ini persepsi perlu dikembangkan dengan alternatif yang dikembangkan. Jadi mengevaluasi dari kekuatan dan kelemahan yang diambil dari keputusannya ya. Nah, baik. Nah, biasanya dalam mengambil keputusan tentunya biasa ada pengambilan keputusan yang salah, ada pengambilan keputusan yang memang justru
itu tidak tepat ya, maka yang kita pahami di sini pengambilan keputusan itu perlu dilakukan secara rasional. Nah, ini sebenarnya pilihan yang paling tepatnya dilakukan secara rasional. Seperti apa yang maksud dengan rasional itu? Jadi ya mengambil pilihan yang konsisten, jadi memaksimalkan nilai dan dalam batas-batasan spesifik, dan tentunya ini biasanya rasional itu ya kita pahami bahwasannya diartikan rasional berdasarkan informasi yang tepat, berdasarkan rasionalitas ya, sesuai dengan kenyataannya ya, dapat diterima dengan akalnya, sesuai dengan apa yang dipahami, sesuai dengan yang kenyataannya. Jadi pengambilan keputusan rasional di sini bagaimana pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasilnya. Jadi asumsi yang menggunakan dengan model rasional sini pengambilan keputusan yang itu dengan melengkapi berbagai informasi yang tepat ya, kemudian mampu mengidentifikasi semua pilihan alternatif pilihannya, kemudian dia menentukan pilihan terbaik mana yang paling tepat sesuai dengan permasalahannya untuk dilakukan penyelesaiannya. Jadi tindakan apa yang paling tepat. Walaupun kenyataannya sebenarnya biasanya sebagian besar keputusan itu tidak mengikuti model rasional, jadi ya justru pada saat memutuskannya akan tetap menggunakan judgement gitu ya. Nah, jadi tetap ada kecenderungan menggunakan judgement walaupun nyatanya seperti itu. Nah, tentunya walaupun yang kita harapkan adalah ini dilakukan dengan proses tahapan-tahapan yang secara rasional. Oke, nah tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya ketika melakukan pengambilan keputusan secara rasional, kita lihat di sini ada 6 langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalahnya, permasalahannya apa. Nah, kemudian identifikasi kriteria keputusan yang diambil. Kemudian alokasikan bobot pada kriteria itu dari beberapa kriteria yang sudah bisa muncul ya. Kemudian kita bobot mana yang menjadi prioritas, kemudian mana yang menjadi justru tidak lebih rendah bobotnya ya, kemudian tidak menjadi prioritas permasalahannya. Kemudian kembangkanlah alternatif yang mungkin menjadi solusi, menjadi tindakan untuk menyelesaikan permasalahannya. Kemudian dari beberapa alternatif itu kita evaluasi mana alternatif dari tindakan-tindakan yang akan kita lakukan ini yang nanti paling tepat, dan jadi kelebihannya mana, dan kemudian ini akan membantu kita untuk memilih alternatif terbaiknya. Dan ini adalah langkah terakhirnya, yaitu memutuskan, memilih tindakan yang tepat, alternatif dari beberapa alternatif yang ada, mana yang paling terbaik yang kita putuskan yang akan kita gunakan. Nah tentunya ketika dalam proses pengambilan keputusan juga kadang ada yang justru itu pengambilan keputusan yang tidak dilakukan secara optimal. Nah, jadi tidak dilakukan optimal sehingga ya keputusannya tidak menjadi keputusan yang terbaik gitu ya, atau ya memang karena proses pengambilan keputusan yang dilakukan tidak secara rasional. Ini ada berapa contoh ya, ada berapa hal yang kemudian menjadi bisa dikatakan kesalahan dalam pengambilan keputusan gitu ya. Ini ada pertama adalah bounded rationality atau yang disebut dengan rasionalitas terbatas. Jadi orang merespon permasalahan yang sulit dengan levelnya sendiri yang dipahami. Jadi ini membangun model yang disederhanakan, lebih menyederhanakan model dalam proses pengambilan keputusannya. Ya, berdasarkan yang dari permasalahan tanpa menangkap semuanya ya. Jadi tidak secara kompleksitasnya tidak terjadi tidak secara komprehensif mengambil
dalam pemilihan alternatifnya juga tidak secara komprehensif ya, dan ini terbatas. Nah, jadi di sini bounded rationality di sini dia mengurangi level-level yang mungkin lebih menyulitkannya gitu ya. Jadi menyederhanakannya gitu kan. Jadi dengan cara pilihan-pilihan yang sangat terbatas sekali. Misal contohnya ya misalnya kalau dalam kegiatan rekrutmen juga biasa juga ada proses pengambilan keputusan yang sifatnya bounded rationality. Misalnya dalam beberapa kandidat yang ada, karena memang sudah untuk kebutuhannya calon karyawan, untuk kebutuhannya misalnya kan dengan rekrutmen tuh ada tuntutan target untuk pemenuhan kebutuhan karyawan. Nah, tapi kan sudah ada kriterianya, sudah ada standar jabatannya gitu. Kemudian pada proses seleksi, nah, kemudian menggunakan pengambilan keputusan yang sifatnya bounded rationality. Jadi dari beberapa kandidat yang ada ya udah cenderung lebih puas ya, walaupun tidak dari beberapa alternatif pilihan yang ada di situ, kemudian dari kelebihan kekurangannya ya tidak sesuai dengan persyaratan, mungkin ada masih di kelemahannya di situ. Ya sudahlah, yang ini aja nggak apa-apa lah gitu kan, kita coba dulu gitu kan. Jadi lebih cenderung menyederhanakan. Ya sudah, yang penting kita coba dulu gitu. Nah ini biasanya bounded personality cenderung dia menyederhanakan, memudahkan gitu ya. Yang penting masih bisa masuk akal sedikit lah gitu. Nah ini bounded rationality. Kemudian menggunakan proses pengambilan keputusan yang cenderung bisa dikatakan bisa cenderung salah. Intuisi, menggunakan intuisi. Apa itu intuisi? Yang biasanya terjadi di luar pikiran sadar kita, cepat berubah secara efektif, terikat dengan emosi. Nah, penting di sini kita pahami bahwasannya jangan mendasarkan sepenuhnya pada intuisi atau sama sekali tidak menggunakan, karena tetap akan bermanfaat sebagai bukti. Jadi kalau ini intuisi pasti menggunakan yang sifatnya di luar rasional ya, berarti di luar pikiran sadar. Dan biasanya intuisi ini berdasarkan pengalaman ya. Sepertinya kalau saya cocoknya sama orang-orang yang, kalau dia ini orang-orang yang kalau dari wajahnya ini biasanya orangnya bagus dalam pekerjaan nih, pengalaman saya tuh seperti itu. Ini menggunakan intuisi. Nah, kok dalam proses di pengambilan misalnya tadi pengambilan keputusan dari top manager, kalau kita berusaha buka bisnisnya di sini sepertinya bagus nih, kan pernah dulu ini jadi tempat yang orang-orang yang banyak perputaran bisnis yang bagus nih dulunya gitu, tapi ya mungkin saat ini jadi ada keyakinan yang memang itu di luar sadar kita, jadi melihat berdasarkan data-data yang ada gitu ya, jadi cenderung berdasarkan intuisinya gitu. Oke. Nah selanjutnya ada bias atau juga bisa dikatakan sebagai kesalahan umum dalam proses pengambilan keputusan. Jadi ketika mengambil keputusan ada proses yang bisa dikatakan menjadi bias atau juga bisa menjadi salah, sehingga keputusannya juga menjadi cenderung bisa dikatakan ya tidak tepat. Yang pertama adalah overconfidence bias, jadi bias terlalu percaya diri. Jadi individu ini sebagai seorang individu ketika mengambil putusan, jadi dia overestimate pada dirinya ya, secara intelektual atau interpersonalnya. Jadi dia lebih cenderung pada kemampuannya gitu ya.
kalau saya memutuskan ini berdasarkan bahwasannya mereka informasi yang dia pahami gitu ya, kalau mengambil keputusan ini dia meyakini bahwasanya, percaya bahwasannya berdasarkan data yang saya pahami gitu ya, kemudian ada pembandingan tapi dia cenderung pada apa yang dia pahami gitu kan, dan berdasarkan pengalamannya gitu ya, sehingga dia cenderung menjadi overestimate, sehingga menjadi nanti bisa menyebabkan justru mengabaikan yang sifat-sifatnya data-data yang lain gitu. Kemudian kesalahan dalam keputusan yang lainnya adalah anchor bias. Jadi bias jangkar. Jadi ini kecenderungan untuk jangkar itu kan masuk mematok ya, kemudian menguatkan pada suatu titik tertentu gitu ya. Jadi kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal untuk menyesuaikan dengan informasi selanjutnya secara detail. Jadi ketika mendapat informasi yang pertama dipegang itu saja gitu kan. Kemudian ketika ada informasi yang selanjutnya alternatif yang lain, dia gagal menyesuaikannya, gagal untuk menerimanya, sehingga dia terpaku pada satu informasi itu, sehingga akan berpengaruh terhadap pengambil keputusannya mungkin yang tidak tepat gitu kan, sehingga nanti dia mengabaikan informasi yang lain. Nah kemudian bias selanjutnya yang disebut dengan bias konfirmasi. Nah ini biasanya tipenya adalah tipe dalam proses persepsinya tipe selective perception. Jadi kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan-pilihan masa lalunya dan untuk mengurangi informasi yang menentang pilihan masa lampaunya. Jadi lebih berdasarkan kalau berdasarkan pengalaman saya sih ya caranya bagusnya seperti ini untuk menjalankan proses produksi gitu kan. Dan dia akan cenderung untuk memotong beberapa kesalahan ketika mempertimbangkan yang justru mungkin dari pihak luar atau mungkin yang saat ini gitu ya. Tapi cenderung lebih menggunakan pada ini yang sesuai dengan pilihan-pilihan atau berdasarkan pengalaman yang saya. Nah kemudian bias yang selanjutnya adalah bias ketersediaan, availability bias. Jadi kecenderungan orang untuk mendasarkan penilaian pada informasi yang siap tersedia bagi mereka. Nah ini dalam keseharian kita di media sosial, ketika kita mendapatkan satu informasi saja, misalnya Anda fokus pada satu media saja dan Anda berikan satu informasinya berkaitan dengan peristiwa tertentu, Anda tidak mendapat informasi yang komprehensif, hanya cuma sedikit saja ketersediaan yang Anda miliki, kemudian itu akan berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Dan ini berdasarkan hanya ketersediaan bias. Maka untuk mengatasinya, jadi ketika mengambil keputusan itu kita harus benar-benar secara komprehensif mencari berbagai informasi. Jadi tidak hanya apa yang kita terima saja, maka juga kita perlu ada second opinion. Jadi biasanya seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya kesalahan dalam memutuskan selanjutnya adalah escalation of commitment. Jadi berdasarkan karena pengaruh dari komitmen yang meningkat pada sebuah putusan sebelumnya, meskipun adanya informasi negatif. Jadi tetap memutuskan meskipun kenyataan mengatakan itu salah. Dan eskalasi ini terjadi jika individu merasa bertanggung jawab akan hasil sesuatunya. Nah dalam organisasi, biasa di perusahaan, biasanya kalau pimpinan perusahaan atau mungkin seorang manajer yang ketika mengambil kesalahan dalam memutuskan dengan escalation of commitments ini terpengaruh dengan komitmen atau misalnya bawahannya atau ada karyawan yang sudah lama bekerja di situ, kemudian ada komitmen awal yang memang yang
ketika di awal dia orangnya bagus, kemudian ketika bekerja ya di awal kemudian pada beberapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian dia melakukan perilaku yang mungkin tidak negatif misalnya dalam proses pekerjaannya, sehingga yang diikat itu adalah komitmen di awal tadi, sehingga yang permasalahan atau informasi yang negatif itu diabaikan gitu ya. Nah ini ketika nanti mengambil keputusan dalam proses misalnya ada pengurangan karyawan, dia ketika memutuskan berdasarkan ini orang kan, jadi bukan berdasarkan kenyataan yang saat ini, tapi berdasarkan komitmen yang sebelumnya, melihat berdasarkan saya ini orangnya bagus dan saya suka sama orang cara kerjanya di awalnya seperti, tapi walaupun saat ini sudah berbeda gitu ya. Nah jadi ini komitmen yang mengikat pada sebuah keputusan yang sebelumnya, jadi yang sebelumnya. Oke, kemudian kesalahan dalam memutuskan yang selanjutnya adalah kesalahan acak, randomness error. Jadi kecenderungan percaya dapat memprediksi hasil peristiwa tertentu ya. Jadi ini sifatnya kita memutuskan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang mungkin kita prediksi bahwasannya ini tepat dengan cara seperti ini gitu kan. Jadi ada beberapa mungkin pengalaman kita sebelumnya, kalau misalnya di level middle manager ketika di bagian produksi untuk memproduksi, biasanya kan dalam proses ini ya perencanaan kemudian peramalan untuk dalam proses produksi, biasanya bulan-bulan tertentu mereka memutuskan karena berdasarkan pengalaman sebelumnya yang kemudian tidak melihat berdasarkan yang kondisi kebutuhan pasar saat ini misalnya gitu ya, atau juga misalnya keadaan ekonomi saat ini, ya sudah jalani aja gitu kan. Dengan biasanya kalau kita bulan Agustus biasanya ordernya banyak gitu kan, tapi mengabaikan yang sifatnya keputusan ini berdasarkan informasi yang memang berdasarkan situasinya, berdasarkan situasi ekonomi, berdasarkan memang permintaan pasar yang ada gitu ya. Nah ini jadi kesalahan acak, jadi kecenderungan percaya dan ini dapat memberi hasil peristiwa tertentu. Oke, kemudian yang selanjutnya kesalahan dalam memutuskan yang disebut dengan risk aversion. Jadi aversi resiko, jadi kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah yang menengah daripada hasil yang lebih berisiko. Jadi kecenderungan memilih suatu meski berisiko hasilnya. Jadi ini bisa cenderung yang orang yang lebih ambisius ya. Dari beberapa alternatif yang ada nih, dari kelebihan dan kelemahannya, dia mana yang paling berisiko. Jadi ini lebih berdasarkan ini ya, keberanian ya, melihat, jadi justru mengabaikan resiko-resiko yang terjadi misalnya ya. Dan ini biasanya cenderungan di sini dalam lingkup dalam sebuah keputusannya biasanya dalam proses kaitan keuangan. Misalnya ketika ada perusahaan kemudian memutuskan untuk berinvestasi dengan menjalankan bisnis yang baru ya. Nah, misalnya contoh nih, ada perusahaan di bidang manufaktur ya, kemudian ada peluang berinvestasi di bidang pertambangan ya, walaupun sebenarnya pada saat ini tambang sedang lagi naik turun ya, kemudian dan beberapa bulan sebelumnya pertambangan batubara ya terjadi penurunan yang sangat rendah sekali berkaitan dengan ordernya, karena berkaitan dengan ekonomi politik dunia, kaitan dengan kebutuhan dari dunia tertentu yang biasanya order kemudian jadi penurunan, dan kemudian harganya berubah juga ya, penurunan. Kemudian ini ada peluang di situ dengan investasi yang cukup menjanjikan dengan murah harganya, kemudian tapi dengan resiko yang tinggi gitu kan. Dan ini
diambil keputusannya, walaupun memang ketika nanti kita pahami, kita kalau misalnya bagus maka untungnya luar biasa gitu ya, tinggi sekali. Dan ini biasa pengaruh karena sifat orang yang ambisius, ada emosi, faktor kecenderungan emosi di situ. Nah, kemudian kesalahan yang selanjutnya adalah memutuskan yang disebut dengan hindsight bias atau yang disebut dengan bias retrospeksi. Jadi kecenderungan percaya pada sesuatu yang salah, seperti percaya pada orang dapat mereduksi sesuatu yang jelas-jelas telah diketahui misalnya. Jadi bahwa orang tadi akan dapat mereduksi secara akurat ya, tapi ya kemudian kita tidak mengevaluasi kesalahan dalam mengevaluasi sehingga berdampak terhadap keputusannya gitu ya. Nah, di sini kecenderungan yang salah dalam mempercayai sesudah hasilnya sini karena ada kekurangan dalam mengevaluasi alternatif dari yang sudah ada, dan ini lebih cenderung berdasarkan pengalamannya, dan dia punya keyakinan bahwasannya memprediksi itu bisa dilakukan gitu kan, dan prediksi itu bisa tepat. Misalnya seperti ini, kondisi saat ini misalnya ekonomi kita karena faktor corona yang kemudian mempengaruhi berbagai macam lini industri, terutama misalnya di dunia perhotelan, dunia bisnis, transportasi ya, justru turun. Bahkan ada beberapa perusahaan layanan online berkaitan dengan hotel, kemudian juga berkaitan dengan layanan transportasi bangkrut ya, Airi ya, itu bangkrut. Kemudian ini kan menjadi pengalaman ya. Kemudian beberapa tahun selanjutnya, satu tahun selanjutnya kita ini kan situasi masih corona, kemudian ini kan situasinya masih belum pasti ya, dan kita belum dapat data yang kompleks ya, belum dapat data informasi yang lebih banyak berkaitan dengan pengambilan keputusan, berkaitan dengan rencana bisnis ke depannya. Kemudian ketika dengan situasi seperti itu yang salah, sudah bahwasannya dievaluasi bahwasannya ketika nanti 1 tahun ke depan ini masih belum memungkinkan, belum pasti nih. Dan pengalamannya kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan transportasi dan perhotelan banyak yang bangkrut, dan kemudian kita mengambil keputusan untuk membuka bisnis itu gitu kan. Nah ini akan cenderung akhirnya prediksinya bisa cenderung salah di situ kan, karena bisa saja karena kesalahan dalam memutuskan sini, karena ketika memutuskan informasinya itu tidak mendapatkan informasi yang secara akurat. Nah, dan karena memang informasinya masih belum pasti ya, karena dengan situasi yang belum pasti tadi itu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan? Nah, di sini kita pahami ada 4. Yang pertama adalah kepribadian, gender, kemampuan mental, maupun perbedaan kultur. Nah, tentunya kita pahami kalau kepribadian biasanya akan tentunya orang yang dengan perbedaan tertentu ya ada orang yang mudah dalam proses pengambilan keputusan. Kalau orang yang misalnya mempunyai dari beberapa, nah berdasarkan riset yang kita pahami, jadi ini beberapa contoh kepribadian. Misalnya kalau orang yang harga dirinya sangat tinggi, dan pasti dalam proses pengambilan keputusannya bisa akan terpengaruh dengan apa? Iya, overconfidence tadi, terlalu percaya diri dengan kemampuannya, sehingga ini akan terpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Juga kalau orang yang
orientasi pencapaian yang tinggi juga akan terpengaruh dalam tadi retrospeksi. Jadi dia cenderung berdasarkan pengalaman informasinya tidak akurat, jadi sehingga lebih cenderung kepada pencapaiannya. Walaupun tadi ada permasalahan kayak gitu, permasalahan kaitan dengan kondisi yang sebelumnya, dan dia sudah meyakini bahwasannya itu bisa teratasi gitu kan. Nah, ini berdasarkan kepribadian. Kemudian gender, jenis kelamin akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini antara kelamin dua ya, laki-laki dan perempuan ya, wanita. Jadi kalau kecenderungan wanita ini bisa saja orang. Nah, jadi kalau wanita dalam proses pengambilan keputusan dari beberapa riset, jadi justru informasi masa lalunya itu lebih cenderung lebih lama dianalisis ketimbang pria. Jadi kalau pria itu mungkin ya lebih kurang ya untuk menganalisis berdasarkan masa lalu. Jadi ini pengaruh, ini berdasarkan riset ya. Jadi bisa saja ya ini masih bisa dikembangkan lagi kaitan dengan riset ini. Jadi ketika pengambilan keputusan, kalau wanita itu lebih cenderung berdasarkan menganalisis masa lalu yang lebih kuat di situ. Kemudian kemampuan mental ya, mental di sini yang kita pahami berkaitan dengan level mentalnya ya. Kalau mentalnya semakin bagus, dan itu pengambilan keputusan semakin bagus, keberaniannya ya. Jadi kalau kaitan dengan mental sini berkaitan dengan kemampuannya dalam mengambil resiko juga ya, keberanian juga, dan tentunya di sini akan terpengaruh ya. Jadi biasanya orang yang mentalnya bagus, mentalnya tinggi, dia lebih cepat dalam memproses informasi gitu. Kemudian perbedaan kultur atau budaya. Nah, di sini kita pahami mungkin beberapa negara jadi atau dari budaya kita sendiri, apalagi di Indonesia sangat banyak budayanya ya. Dan antara orang Indonesia dengan orang Malaysia itu berbeda, dengan Australia berbeda. Jadi dan itu akan dipengaruhi oleh kultur-kultur yang ada di situ. Kalau misalnya ada budaya tertentu yang lebih cenderung menggunakan banyak pertimbangan, itu ada yang tidak terlalu banyak pertimbangan, dia ada. Nah, ini akan mempengaruhi dalam proses pengambilan keputusan yang memang karena budaya, perbedaan budaya. Oke. Nah, selanjutnya yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkup organisasi, dalam lingkup batas organisasi, yang misalnya berkaitan dengan evaluasi kinerja ya, yang bagaimana ketika proses pekerjaan berjalan, kemudian ada proses evaluasi, dan ini mempengaruhi seorang manajer ya ketika mengevaluasi bawahannya, dan ini berdasarkan informasi-informasi yang berpengaruh terhadap dirinya, sehingga dia memutuskan mana yang diputuskan dalam memberikan penilaiannya di situ. Oke. Nah, kemudian sistem reward ya, dan ini juga mempengaruhi, jadi batasan juga sebagai sistem imbalan organisasi yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yang kemudian menyarankan pilihan apa jadi proses pembayaran yang tepat ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan standar jabatannya ya. Ini berkaitan dengan informasi-informasi yang kemudian diputuskan secara tepat ya. Kemudian peraturan baku atau juga regulasi formal. Jadi organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk mengarahkan individu bertindak sesuai dengan yang diharapkan organisasi.
Nah, ini dalam membuat aturan tertentu di sini perlu kan beberapa informasi yang untuk memutuskannya ya dalam proses pengambilan keputusannya. Dan ini tentunya yang dilakukan tentunya harus dilakukan dengan langkah yang rasional, tidak cenderung sepihak gitu ya regulasinya. Kemudian tenggat waktu keputusan. Jadi hampir semua keputusan penting itu muncul dengan tenggat waktu yang eksplisit. Ya, jadi ada misalnya dalam proses kegiatan-kegiatan di organisasi, dalam lingkup proses isi semua informasinya. Jadi bagaimana misalnya contoh seorang manajer untuk memperoleh semua informasi sebelum mengambil keputusan ya. Jadi ada tenggat waktu yang perlu dilakukan, misalnya dalam kegiatan di produksi misalnya untuk menjalankan rencana produksi, dan itu kan sudah punya batasan kapan harus diputuskan untuk merencanakan berapa produk yang digunakan ya. Kalau di kegiatan proses rekrutmen ya, dan tentunya ketika seorang manajer memutuskan memilih mana yang manajer RD ya misalnya, mana yang diterima, mana yang tidak diterima, dan itu berdasarkan waktu yang terbatas juga. Jadi ada tenggat-tenggat waktu tertentu. Dan tentunya dalam dunia bisnis tenggat waktu keputusan ini sangat sering terjadi gitu ya, dan perlu kita pahami dalam kegiatan organisasi. Nah, kemudian peristiwa sebelumnya. Jadi apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi juga. Jadi peristiwa sebelum sini pasti berkaitan dengan keputusan-keputusan yang biasanya akan juga dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya. Jadi atau juga meramalkan untuk mendapatkan keputusan yang tepat ini berdasarkan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Contoh misalnya berkaitan dengan memutuskan anggaran tahun ini ya. Maka yang paling tepat kita biasanya menggunakan informasi berdasarkan informasi dari pengalaman dari anggaran tahun sebelumnya ya. Jadi peristiwa sebelumnya juga diperlukan di sini ya. Jadi informasi tahun sebelumnya. Jadi atau juga jadi historisnya bagaimana. Dan tentunya bagusnya kalau dalam proses pengambilan keputusan ini tidak hanya adalah historis sebelumnya juga, tapi juga perlu menganalisis ke depannya di situ. Oke, itu saja untuk penjelasan materi kita kali ini berkaitan dengan persepsi dan pengambilan keputusannya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tetap semangat. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.